Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penjelasan mengenai ThingSpeak. Dimana ThingSpeak ini adalah nama dari IoT platform atau platform IoT yang bisa kita gunakan secara gratis untuk eksperimen-eksperimen sistem IoT yang kita buat. Baik, sebelumnya kita akan berkenalan dulu apakah itu IoT. IoT itu kependekan dari Internet of Things. Ini menggambarkan sebuah tren yang baru muncul saat ini, di mana ya, banyak sekali embedded device atau things itu terkoneksi atau dikoneksikan ke internet. Jadi embedded device ini itu terkoneksi dengan internet. Mana dia embedded device? Kalau kita lihat di deskripsi sebelah ini, gambar di sebelah ini ya, embedded device-nya yang lingkaran kecil-kecil ini, ya ada kamera, apa ini, video recorder ya, ada juga kamera pocket seperti ini, ada lampu, ada apa lagi nih ya? Ini ada mixer yang ada di dapur, ada mikrofon, ada printer, ada kendaraan, mobil, bermacam-macam ya. Misalkan ini apa nih? Mungkin kipas angin ini ya. Nih, ada fan, blower, handrail atau bor listrik dan sebagainya, komputer, smartphone. Nah, ini yang kita sebut dengan embedded device ya, atau things. Nah, karena saking banyaknya disebut dengan things sajalah. Things, everything ya, terkoneksi dengan internet. Ini internetnya di sini. Nah, sedangkan gambar awan ini adalah ya bisa mendeskripsikan internetnya. Ya, internet. Jadi things ini yang lingkaran-lingkaran kecil ini yang di dalamnya terdapat embedded device ini atau perangkat yang berbasis microprocessor atau microcontroller ini semuanya terhubung dengan internet. Lihat jalur-jalur putih ini ya, terhubung dengan internet. Nah, ini things ini ya. Things ini atau connected device-nya ya, atau perangkat embedded system yang terhubung ke internet ini dapat berkomunikasi dengan manusia dan juga berkomunikasi dengan things yang lainnya ya, atau dengan embedded system lainnya. Nah, misalkan saja kamera yang ada di sini misalkan ya, itu bisa berhubungan dengan mobil yang ada di sini. Nah, ini jadi things bisa berhubungan dengan things atau bisa berhubungan dengan manusia melalui apa? Smartphone yang ada di sini. Nah, misalkan lampu yang ada di sini ya. Lampu yang ada di sini itu bisa memberikan apa? Status dia ke smartphone yang ada dipegang oleh manusia. Jadi bisa saja ya things yang ada di sini berhubungan dengan things yang lain atau berhubungan dengan manusia secara langsung, di mana manusia nanti terhubung dengan smartphone atau komputernya. Ya. Dan juga di sistem IoT ini itu sensor-sensor, beberapa sensor juga memberikan datanya ya. Nah, paling banyak itu adalah sensor memberikan datanya ke cloud storage atau tempat penyimpanan data yang besar yang ada di internet, yang bisa kalian akses dari internet. Nah, contoh misalkan apa ini sensor ini apa ya yang disimpan ke cloud storage, maksudnya adalah di sini misalkan ada sensor di sini misalkan ada sensor apa ya? Oke, sensor suara misalkan di sini ya, ada mikrofon. Sensor suara ini akan dikirimkan datanya suara ya. Suara ini dirubah ke dalam bentuk data, kemudian disimpan di cloud storage. Storage itu tempat penyimpanan data yang ada di internet. Nah, datanya disimpan di dalam cloud. Nah, awan disimpan di dalam cloud atau internet.
di mana khusus tempat penyimpanannya, dan juga menyediakan cloud computing, ya, menyediakan cloud computing. Di sini juga selain sensor yang bisa datanya disimpan di internet, juga bisa dikomputasi data-datanya tersebut, ya, diproses, diolah data-data tersebut, yang juga dilakukan di dalam cloud ini atau dalam internet ini, ya. Nah, di sini disebut dengan computing resource, ya. Diproses menggunakan komputer secara cloud, ya. Dimana data tadi, ya, di sini jelaskan lagi, data tersebut bisa diproses dan dianalisa malah, ya. Data yang masuk dari mikrofon tadi bisa disimpan, dikomputasi, dianalisa di dalam internet atau cloud ini, ya, untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan hasil yang cukup penting, ya. Makna dari data tersebut yang cukup mungkin yang penting, ya, yang penting, yang bermakna, ya. Sehingga nanti bisa data tersebut digunakan untuk apa? Nah, contoh saja begini, ya. Sensor mikrofon ini mengambil data dari suara yang masuk, suara seseorang, ya, suara seseorang diambil oleh mikrofon, kemudian data dari mikrofon disimpan di cloud storage tadi, ya, di cloud storage. Datanya setelah disimpan, lalu dikomputasi, ya, dengan komputer, diproses, maksudnya di sini, ya, di komputer proses yang ada di cloud ini diproses, selanjutnya dianalisa di dalam cloud ini juga, dan hasilnya nanti adalah setelah dianalisa, oh ternyata suara ini suara A, si A, ya, suara si A. Nah, suara si A ini nanti ini adalah sebuah keputusan. Kalau suara si A, dia sudah bisa dianalisa dan diambil keputusannya bahwasanya ini adalah suara si A. Dan suara si A ini bisa kita gunakan untuk apa? Setelah mendapatkan maknanya bahwasanya suara ini adalah suara si A, maka kita bisa apa? Menyalakan lampu yang ada di sini, ya, menyalakan lampu yang ada di sini. Ini lampu, ya. Nah, itu contohnya. Things yang ada di mikrofon akan berhubungan things yang ada di sini, yang ya dia sebagai lampu. Things berhubungan dengan things. Data masuk ke cloud, dikomputasi, dianalisa, dan diambil, diproses dan dianalisa, dan diambil keputusannya bahwasanya ini adalah sebuah data yang bermakna, ini adalah suara si A, yang kemudian bisa mengontrol atau mengendalikan sebuah lampu menyala atau padam, ya. Ini komunikasi things dengan things, salah satu manfaat dari Internet of Things ini, ya. Baik, IoT itu aplikasinya cukup banyak, ya. Banyak solusi IoT ini cukup banyak, itu bisa digunakan di berbagai aplikasi. Contoh misalkan monitoring dan kendali lingkungan. Nah, ini, ya. Ini contoh aplikasinya. Lalu monitoring kesehatan. Nah, contoh-contohnya. Kemudian ada monitoring armada kendaraan. Ada lagi monitoring dan kontrol industri. Yang lainnya adalah automation, home automation, atau yang kita kenal juga dengan smart home, ya. Nah, ini contoh-contoh aplikasi dari Internet of Things. Banyak sekali aplikasi yang lainnya yang bisa kita lihat pada saat ini, ya. Baik, secara lebih detail lagi, mari kita lihat di sini sistemnya lebih kita lihat persempit, ya. Dilihat di sini ada gambar yang ada di sebelah kiri, ini, ya. Ini tadi cloud yang tadi, ya, kalau masih awan juga itu cloud namanya. Cloud. Nah, kita lihat sebelah kiri, ini yang left. Ini yang kita sebut dengan thing tadi, ya. Things tadi, ya, berupa perangkat atau embedded device, perangkat elektronik lah, perangkat embedded system. Di sini kita sebut dengan smart device, ya, atau things lah disebut ini. Nah, ini dia nih.
Ini kita yang sebut things tadi, yang lingkaran-lingkaran kecil sebelumnya tadi kita lihat, semua komponen. Di mana ini digunakan untuk mengumpulkan data. Ya. Device-device ini device-device-nya ya, ini ada berapa nih device? 1, 2, 3, 4, 5 misalkan. Device-device ini mengumpulkan data ya, seperti yang halnya seperti yang tadi ya, seperti misalkan mengumpulkan data ini seperti sensor tadi ya. Sensor tadi kan mengirimkan data ke storage cloud ya. Jadi things ini bisa kita sebut salah satunya ada sensor. Misalkan sensor di sini ada 5 buah. Ini itu misalkan saya contohnya adalah sensor temperatur atau sensor heart rate ya, atau kemudian sensor tekanan, atau mungkin juga sensor-sensor lainnya ya yang ada pada industri misalkan. Nah, ini semuanya kita hubungkan kemana? Ke yang bagian tengah ini. Bagian tengah tuh yang ini ya, middle-nya ini. Ini left, ini middle. Nah, di bagian middle ini kita memiliki cloud di sini. Nah, ini cloudnya tadi kan, ini awan nih. Nah, di sini data di cloud ini, data yang berasal dari banyak sensor tadi ya, dikumpulkan dan dianalisa secara real time ya. Jadi data-data dari sensor tadi, misalkan sensor apa di sini? Sensor heart rate, sensor temperatur, sensor pressure atau tekanan, dan sensor yang ada di industri itu akan dilemparkan atau dikirimkan ke cloud ini, dan cloud ini akan dikumpulkan ya dan dianalisa secara real time di cloud ini. Otomatis di cloud ini tadi sudah kita tahu bahwasanya di sini ada storage ya. Nah, ada storage. Storage itu tempat penyimpanan data. Tempat penyimpanan data yang ada kita akses secara internet. Dan di sini kemudian juga bisa dihasilkan datanya setelah diagregasi atau dikumpulkan, dianalisis. Nanti bisa juga pada data-data ini itu bisa kita lihat, kita hubungkan dengan yang ada di sebelah kanan ini ya, sebelah kanan, the right side ini. Nah, the right side ini, di bagian kanan ini adalah algoritma ya, algoritma yang juga kita bisa ikutkan. Nah, bisa kita ikutkan di cloud ini. Bisa kita ikutkan di cloud ini. Misalkan saja analisanya ini butuh algoritma tertentu, maka kita bisa memasukkan algoritma-algoritma yang berasal dari engineer ataupun scientist ya, yang bisa memberikan kontribusi kepada pemrosesan data-data atau analisa data-data yang ada di dalam cloud ini yang berasal dari sensor, agar nanti hasilnya bisa maksimal ya, bisa kita gunakan untuk data-data tersebut melakukan pengendalian atau pengontrolan things yang lainnya ya. Nah, kemudian semua ini menjadi syarat ya, menjadi syarat adanya Internet of Things ini. Ya, ini. Jadi semua sistem yang ada di atas tadi, mulai dari sebelah kiri, tengah, dan kanan itu semuanya merupakan elemen yang sudah termasuk di dalam sistem IoT. Ya. Nah, ini. Nah, di manakah ThingSpeak itu berada? ThingSpeak ya, itu letaknya di sini ternyata ya. Inilah ThingSpeak itu ternyata di sini. Jadi ThingSpeak itu merupakan cloud ya, cloud storage, cloud computing, cloud analytic ya, yang nanti akan memproses
data-data dari sensor-sensor atau sistem embedded yang kita miliki. Ya, inilah ThingSpeak berada di tengah sini. Nah, inilah ThingSpeak ya, kita jelaskan sekali lagi. ThingSpeak itu adalah platform analitik ya, platform analitik IoT atau memberikan service ya, memberikan pelayanan untuk analisis sistem IoT yang bisa kita gunakan secara free ya. Dimana free ini maksudnya adalah juga ada terbatasnya, walaupun juga ada yang berbayar, namun masih bisa kita gunakan. Nah, disinilah yang ada kita lihat di sini dari gambar sebelumnya. Kita lihat kembali bahwasanya di sini ThingSpeak itu berada di tengah. Ya, jadi ThingSpeak itu adalah platform IoT, ya, platform IoT itu yang memberikan layanan mengumpulkan data, menampilkan datanya, dan menganalisa datanya ya secara live di cloud-nya. Ya, di cloud-nya. Ini cloud-nya. Nah, kita dapat mengirimkan data-data itu ke ThingSpeak dari perangkat-perangkat kita ini, kita kirimkan ke ThingSpeak ya. Sini ke cloud-nya ThingSpeak, ke platformnya ThingSpeak yang tadi menyediakan service atau layanan mengumpulkan data, memvisualisasikan datanya di sini di internet. Jadi ini kita anggap ThingSpeak ini berada di cloud atau di jaringan internet yang bisa kita akses ya. Kita berikan data-data kita, kemudian si ThingSpeak bisa menampilkannya, memvisualisasikannya ya, mengumpulkannya dan menganalisanya. Dan di sini ThingSpeak dapat juga kita perintahkan untuk memberikan alert ya, atau sebuah warning atau peringatan jika ada sesuatu pada data kita yang kita anggap ini, misalkan data kita menunjukkan angka di luar dari kebiasaan misalkan ya. Nah, misalkan melewati angka ini melewati nilai tertentu yang seharusnya dia normal, ini tidak normal, maka kita bisa manfaatkan ThingSpeak ini untuk memberikan warning ke perangkat lain ya, baik itu ke email ataupun ke di sini ada Twitter ya, Twitter ada dua macam itu, Twitter, adapun juga ke Twilio. Nah, ini ada dua ya. Jadi web service ini bisa kita kirimkan datanya ke web service atau seperti email. Kemudian kita bisa kirimkan alertnya ya atau warningnya ke Twitter atau Twilio ini. Nah, sementara ThingSpeak juga memberikan pelayanan ya, bahwasanya ThingSpeak data-data ini bisa diproses menggunakan algoritma yang bisa kita buat di dalam software yang namanya MATLAB. Nah, ini ya. Dengan MATLAB yang ada di dalam ThingSpeak yang dia bisa memanfaatkan komputasi yang dilakukan oleh software MATLAB, maka data-data yang ada di dalam storage cloud-nya ini bisa lebih leluasa kita proses ya untuk mendapatkan hasil yang akurat ya. Nah, ThingSpeak juga membuat para engineer dan saintis dapat membuat prototipe
dan membangun sistem IoT tanpa harus memiliki server. Tidak perlu kita buat server. Tidak perlu juga kita membuat software web atau kita membuat web sendiri. Jadi tidak perlu. Nah, inilah kegunaan dari ThingSpeak yang merupakan sebuah platform IoT ya, dengan kemampuannya yang seperti ini. Ini sekali lagi, dengan adanya ThingSpeak ini, maka kita tidak perlu lagi mempunyai server di rumah, server untuk menyimpan data ya. Kita tidak perlu menggunakan komputer pribadi untuk menyimpan data-data kita ya sebagai server, karena ThingSpeak sudah menyediakan tempatnya. Dan kita juga tidak perlu membuat web sendiri ya, untuk menampilkan, memvisualisasikan data kita, memproses data kita, menganalisa data kita. Tidak perlu lagi kita buat software khusus ya. Cukup kita menggunakan ThingSpeak ini aja. Nah, inilah tujuan kita pembahasan pada kali ini. Kita akan membahas bagaimana cara menggunakan ThingSpeak ini agar dapat kita tampilkan data-data dari perangkat IoT kita, perangkat keras IoT kita atau embedded device kita. Kemudian data-data tersebut bisa diproses ya menggunakan software computing MATLAB, atau kita juga bisa memberikan alert ya, atau warning atau pesan warning dari ThingSpeak ini ke email atau ke Twitter atau ke Twilio ya. Nah, ini bagaimana caranya. Baik, kita coba saja ya menggunakan ThingSpeak. Di sini saya akan koneksikan dulu dengan thingspeak.com. Ini dia ya, thingspeak.com. Bisa diklik atau diketik, maksud saya diketik thingspeak.com di browser, di address bar browser Anda, lalu nanti masuk ke halaman pertama dari ThingSpeak tersebut. Nah, di sini kita harus sign in dulu. Kemudian ada permintaan email ya. Bagi yang belum memiliki akun, di sini ada create one ya, create one. Lalu kita bisa masukkan email address yang kita miliki saat ini, misalkan bla 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 gmail.com. Kemudian lokasi di mana, nama Anda nanti siapa, yang nama awal, nama akhirnya apa, lalu continue ya. Setelah continue nanti misalkan saja emailnya br@gmail misalkan ya .com. Letaknya di Indonesia misalkan. First name-nya Jadu misalkan ya. Last name-nya Sigre, sembarang saja. Kemudian kita continue. Nah, nanti di sini ada terdeteksi bahwasanya ini adalah email personal ya. Nah, lalu kita bisa langsung use ini aja ya, use ini sebagai Mathworks account ya. Ini termasuk nanti di akun ini nanti sekalian untuk akun kita di websitenya MATLAB ya, mathwork.com nanti. Nah, continue. Setelah itu nanti pesannya akan dikirimkan ke email kita ya, akan dikirimkan di email ya, email yang tadi kita buat misalkan BR-Gmail. Nanti kita cek di email, lalu di sana nanti di email tersebut kita buka ada tombol verify ya, verify. Nah, yang ini jangan di close ya, jangan di continue dulu. Jadi halaman ini jangan di continue dulu.
kita lihat dulu di email kita, kemudian di email tersebut kita verify, baru kemudian kita continue. Setelah continue ini, ya, maka akan muncul permintaan password. Password tersebut bisa diisi dengan terserah ya, password baru juga boleh, password yang email yang sama saya rasa nggak usah ya, lebih baik buat password baru saja untuk khusus akun yang ada di ThinkSpeak ini. Nah, passwordnya harus campuran dari angka dan huruf ya, dan buat agak panjang agar dia nanti bisa terpenuhi permintaan dari ThinkSpeak-nya ini ya. Nah, karena passwordnya tidak bisa terlalu pendek atau berupa angka semua atau huruf semua, tidak. Jadi buat yang agak panjang namun berkombinasi dari angka dan huruf ya. Lebih baik lagi kalau ada angka dan huruf besar atau huruf kecil campuran ya, lowercase sama uppercase sama lowercase ya. Baik, untuk yang registrasi seperti itu ya. Jadi setelah Anda dapat email, lihat verify emailnya, ada tombolnya di sana, maka baru Anda continue. Jangan di close yang ini ya, jangan di close. Setelah itu continue, baru kemudian memasukkan password baru. Oke, kalau ini saya rasa sudah cukup untuk registrasi. Baik, saya akan masuk ke akun saya sendiri di sini. Ya, di sini. Ini lalu saya langsung next saja. Kemudian saya sign in. Nah, nanti akan muncul pertama kali adalah My Channel ya. Ini halaman pertama dari channel yang kita miliki. Di sini ada tombol New Channel. Ini kebetulan channel-channel yang sudah saya buat sebelumnya ya. Jadi kalau Anda masih baru, ini belum ada ini. Cuma ada tombol New Channel saja. Ya. Nah, di sini New Channel saya buat baru, misalkan New Channel. Saya buat baru, saya ingin channel saya ini adalah namanya adalah misalkan monitoring ya, monitor. Ini misalkan monitoring dan kontrol level air bendungan. Nih misalkan ya. Misalkan saja ini namanya. Jadi ini khusus nanti ThinkSpeak yang akan mengambil data, menampilkan data dari sensor-sensor saya yang digunakan untuk memonitoring dan mengontrol level air bendungan. Ya. Deskripsi dari channel Anda ini apa? Ya, terserah, silakan. Misalkan saja deskripsinya ini adalah untuk channel ini untuk memantau ya dan mengendalikan misalkan pintu air di Sungai Citarum misalkan. Nah, deskripsi. Kemudian apa saja yang akan Anda tampilkan dari sensornya. Misalkan sensor Anda ada 2, berarti ada field level 1 dan field level 2 ya. Misalkan sensornya ada 2, sensor tinggi air dan sensor debit air. Nah, jadi Anda pilih 2 field di sini ya. Nanti field ini nanti akan menampilkan angka-angka dari sensor Anda, data-data dari sensor Anda ya. Karena menggunakan 2 sensor, maka field 1 dan field 2. Kemudian kalau seandainya Anda menggunakan satu lagi misalkan selain sensor ada pula motor misalkan, motor ya. Motor untuk menaikkan atau menurunkan pintu bendungan. Nah, ini bisa kita tambahkan satu lagi. Jadi ini field 3 ini saya gunakan untuk menampilkan status motor ya. Yang 2 ini field 1 dan field 2 itu untuk menunjukkan data sensor ya. Jadi apa yang kita butuhkan dari input outputnya. Inputnya ada 2 sensor, outputnya ada 1 yaitu motor di field 3 ya. Ini misalkan saja. Kemudian kita bisa tampilkan status juga boleh ya. Status nanti misalkan statusnya yang tampil di
layar ThinkSpeak kita di channel kita itu adalah status misalkan apa ya, apakah waspada ataukah normal dan sebagainya. Nah, ini bisa kita show status ya. Dan kalau Anda tidak ingin show status juga tidak apa-apa. Setelah itu kita save. Save ya. Save. Nah, ini sudah muncul channel kita yang sudah kita buat sebelumnya, setting sebelumnya. Ini namanya adalah ini. Lalu di sini ada ID dari channel kita ini. Nah, ini pentingnya. Channel ID ini ada di sini. Pembuatnya saya misalkan aksesnya masih privat. Aksesnya masih privat berarti ini masih hanya saya saja yang bisa melihat channel saya ini ya. Channel saya yang dengan nama monitor dan kontrol level air bendungan ini hanya saya yang bisa lihat ini ya. Ini deskripsinya tadi. Di sini ada tab ya, public view, private view. Nah, ini private view ya. Public view apa? Public view itu adalah tampilan yang bisa dilihat oleh orang lain, sementara ini belum ada ya. Ini karena tidak publik, masih private, jadi orang tidak bisa melihat kita ya. Nah, di sini ada lagi, kita lihat dulu di private view dulu sebentar ya. Kita lihat dulu private view ini. Di sini ada ini ada 4 tadi ya. Ada 4. 1 2 3 4. Kita lihat tadi ada 4 channel ya. Nanti ada 1 tadi level air, 2 adalah debit air, 3 itu adalah untuk status motor saya, dan terakhir adalah status dari sistem monitoring dan kontrol kita ya, yang tadi kita check mark atau kita centang di setting sebelumnya tadi ya. Jadi ada 4 panel di sini, 4 panel. Nah, ini menunjukkan data, ini akan menampilkan data, ini akan menampilkan data, ini akan menampilkan status, tulisan saja di sini nanti ya, tulisan saja. Dan inilah awal dari halaman yang akan ditampilkan oleh ThinkSpeak. Berikutnya kita lihat lagi bagaimana cara memasukkan datanya sekarang ya. Bagaimana cara memasukkan data ke dalam ini? Ya, otomatis kita harus perlu sensornya dulu ya. Kita lihat di sini tadi bahwasanya ini sudah kita buat ya, ini sudah kita buat. Saya indeks dulu. Nah, ini sekarang sudah jadi kita buat ya, sudah muncul channelnya dan beberapa panel. Ada 4 panel tadi ya yang siap menerima data dari sini. Nah, ya kalau tidak ada data yang masuk dari sensor atau sistem embedded yang kita kirimkan ke ThinkSpeak, ke channel kita, maka data di channel kita tidak akan ada datanya, tidak akan bisa ditampilkan ya. Seperti ini tadi masih kosong dia. Nah, ini masih kosong, belum ada apa-apa ya. Masih kosong. Belum ada apa-apanya karena data yang dari sensor belum dikirim ke ThinkSpeak ini, ke channel kita. Baik, kita coba rubah sedikit ini agar tidak membingungkan ya. Ini misalkan pada field 1 chartnya atau grafiknya ini saya ganti dulu namanya dengan apa ini? Dengan ini saya ganti namanya ya, monitor dan kontrol bendungan. Ini saya ganti namanya dengan mengklik gambar pensil ini. Kita kasih namanya misalkan ini level air. Ya. X aksis berarti sumbu X yang di bawah ini ya. Sumbu X dari field 1 ini kita ganti dengan waktu misalkan. Waktu. Lalu yang Y aksis di sini sumbu Y-nya dari grafik field 1 itu bisa kita ganti dengan misalkan satuannya meter. Ya. Nah, coba kita save dulu ya. Nah, ini level air, ini meter, ini waktu ya, ini waktu. Meter, ini waktu. Waktu ini sebenarnya dia jam ya, jam. Ya, anggap sajalah waktu ya, waktu saja, jam.
Nanti yang tampil sini adalah jamnya, jam, menit saja waktu. Lalu yang field kedua kita ganti lagi di sini, namanya adalah debit air. Debit air, X aksisnya waktu lagi, Y aksisnya itu kita sebut dengan satuannya adalah liter per menit misalkan ya. Nah, save. Nah, udah ya. Lalu yang ketiga, kita ganti lagi, misalkan namanya adalah status motor ya. Motor AC misalkan ya, status motor AC. Motor saja ya. X aksisnya tidak usah lah ya, kemudian Y aksisnya waktu saja ya, karena selalu yang basis yang sumbu X itu waktu itu di X ya, yang sumbu X itu berjalan seiring dengan waktu berjalan juga. Waktu ya. Kemudian Y aksisnya tidak perlu kita buat ya, karena nanti statusnya on atau off saja. Nah, ini dia ya. Sementara channel ini nanti akan menunjukkan tulisan yang akan kita tampilkan, misalkan apakah dia warningnya bagaimana, normal, berbahaya, atau siaga 1, siaga 2. Nah, ini sudah cukup untuk menampilkan chart-chartnya nanti atau grafik dari data-data yang akan masuk. Sekarang caranya bagaimana cara memasukkan data ya, cara memasukkan datanya. Sementara kita belum ada sensor. Nah, kita belum punya sensor sekarang. Saya tidak punya sensor perangkat kerasnya. Cuma saya simulasi saja ya. Saya masukkan data itu dari browser ya. Anggap saja data ini asalnya dari sensor ya. Untuk mencobanya, saya masukkan data melalui browser, di mana browser ini pengganti dari sensor ini ya, sensor ini. Nah, browsernya mana? Bagaimana cara memberikan data melalui browser? Maka di sini ada API keys ya. Nah, kita lihat di sini ada API keys. Di sini disediakan ya oleh ThinkSpeak ini bagaimana cara memberikan data ke chart yang sudah kita buat tadi. Ya, ada beberapa key yang ada di sini ya. Yaitu yang pertama write channel feed. Ini berarti kita gunakan perintah ini nanti di browser ya, untuk menuliskan atau memasukkan data ke chart yang ada di sini ya. Nah, di sini nanti bagaimana cara memasukkan data ke sini. Maka kita bisa gunakan perintah ini atau sintaks ini yang akan kita tuliskan di browser kita. Nah, browser itu adalah yang seperti ini ya. Chrome ini browser, apalagi Mozilla itu browser namanya. Nah, kita bisa copy dulu ini ya. Contoh, saya mengupdate data saya dengan cara memberikan write. Sekali lagi, write ini memasukkan data ke mana? Ke ThinkSpeak ya. Kalau membaca data dari ThinkSpeak, kita baca datanya. Setelah kita masukkan, mungkin kita mau baca, maka kita bisa menggunakan read ya, read channel ini ya. Read channel feed ini. Perintahnya ini maksudnya. Perintah yang kita berikan di address bar dari browser kita. Baik, coba kita sekarang memasukkan data ke ThinkSpeak, ke channel kita dengan cara saya copy ini ya. Ctrl C. Jadi ini unik ya. Tidak sama dari semua channel. Setiap channel memiliki write API key yang berbeda-beda ya. Kalau ini write channel feed atau perintahnya, sementara key-nya yang ini tidak semua sama dengan channel-channel yang lain ya, channel-channel yang punya orang. Ini unik. Oke. Nah, perintah untuk di address bar-nya kita bisa copy ini dari sebelah get ini, copy aja HTTPS sampai akhir
Ctrl C ya. Kemudian kita buat browser atau address bar baru. Ini bisa saya Ctrl V di sini yang tadi ya. Nah, di sini ini adalah artinya apa ya? Artinya apa? Baik, akan saya jelaskan di sini. Nah, ini contoh ya. Kalau saya ingin memasukkan data ya, memasukkan data ke dalam channel saya tadi ya, ada 2 tadi channelnya. Maksud saya maaf, chartnya ada 2 tadi dari sensor ya, dari sensor. Karena saya akan menuliskan data yang ada di fieldnya sensor tadi ya. Baik, kita lihat field sensornya tadi. Ini ya, ini dia. Nah, saya akan memasukkan data di 2 field ini. Ini field level air, ini field debit air ya. Ini bagaimana cara memasukkan datanya? Itu bisa kita gunakan perintah tadi yang saya copy di API key sini, khususnya di write channel feed. Ini saya copy, saya letakkan di browser saya. Kemudian saya masukkan data yang akan saya tampilkan di debit air dan level air tadi. Bagaimana caranya? Nah, ini caranya. Hasil yang saya copy tadi itu saya perbesar lagi sini agar lebih jelas ya. Nah, ini agar lebih jelas. Sini misalkan begini ya. Ini tadi adalah seperti ini. Key-nya itu key yang sudah tercopy ya. Ini sampai di sini. Nah, ini key yang tidak sama, ini tidak sama dengan channel lain. Ini key yang khusus untuk write key channel kita sendiri ya. Ini key-nya beda. Kita lihat sekarang ini O3, kita lihat di sini apakah sama O3. Nah, tidak sama ya, tidak sama. JKBACIP ini adalah kode channel write untuk yang ini ya, khusus channel kita yang ini. Dan sementara yang tunjukkan di sini adalah kode channel saya yang lain ini ya. Ini sebagai contoh saja. Nah, ini kodenya ini harus disamakan dengan kode yang ada di channel kita yang baru ini ya. Nah, di sini terlihat bahwasanya sama tadi ya, http apthingspeak.com update API key. Coba kita lihat sini. http apthingspeak.com update API key. Key-nya aja kita ganti ya. Key ini saya ganti dengan key yang ada di channel kita yang sebenarnya. Ini dia ya. Ini key-nya ini. Ini key-nya ini. Kemudian di sebelah key ini ada done ya. Ada done, lalu ada field 1 sama dengan 100 misalkan, dan field 2 sama dengan 30. Nah, setelah key ini di sebelahnya ada done dan ada tulisan field 1. Field 1 ini adalah, maksudnya adalah panel yang ada di sini ya. Sini. Panel yang ada di sini. Panel 1 maksudnya. Field 1 itu adalah field yang ada di sini. Ini field 1 ya. Berapa data akan kita masukkan? Maka kita bisa tuliskan di sebelah field 1, tulisan field 1 sama dengan 100. Misalkan ini 100 cm misalkan ya. Saya masukkan 100. Dan jika Anda ingin menuliskan di field yang kedua atau di grafik yang kedua di sebelah sini, itu datanya berapa debit air misalkan. Maka saya buat di sini dan field 2, debit airnya berapa misalkan 30. Ya. Oke, 30. Baik, saya coba ini. Saya ketik lagi di sini. Ya, di sini. Saya ketik di sini. Ini kebetulan belum ada. Maka di sini tadi field 1 saya misalkan isi 100 ya. Ada lagi sini aturannya apa? Dan field 2 ya, dan field 2 dan field 2 isinya adalah 30 misalkan ya. Nah, artinya apa? Ini berarti nanti ada angka 100 di field 1 dan ada angka 30 di field 2. Baik, setelah ini lengkap ya, setelah ini lengkap, kita bisa langsung tekan enter ya. Berarti kita sekarang sedang memberikan data 100 dan 30 untuk field 1 dan field 2 melalui browser ya. Browser ini gunanya untuk menggantikan sensor sementara, untuk mencoba saja ya. Kita coba saja channel kita itu apakah bisa dia menerima data dari sensor. Sementara sensor nggak ada, kita pakai browser saja untuk menggantikannya. Oke, saya tekan enter. Setelah saya tekan enter, maka nanti ada balasan
angka di sini ya, pojok kiri. Ini kecil sekali. Ini kalau tidak kelihatan nanti. Kita lihat ada angka balasannya. Setelah kita tekan enter tadi, maka ada balasan angka. Angka 1 ini maksudnya apa? Ini adalah angka jumlah entry yang pertama, jumlah data yang pertama dimasuk channel kita, masuk ke channel kita ya. Ini adalah jumlah entry pertama, jumlah data yang pertama masuk ke channel kita. Coba kita lihat sekarang di channel kita apa yang terjadi. Oh, ternyata sudah terupdate ya. Ini tadi 100, ini 30 ya. Nah, ini cara menulis atau mengupdate data menggunakan apa tadi? Perintah yang terdapat di API keys. Ini perintah untuk write ya, write a channel feed ya, menuliskan data ke channel kita tergantung dari field mana yang akan kita tulis. Nah, kebetulan di sini saya tuliskan menggunakan dua buah field sekaligus ya, menggunakan cara menuliskannya adalah seperti ini ya, yang sudah tersedia sebenarnya di channelnya. Nah, ini cara menuliskan data langsung ke masing-masing field ya. Nah, kalau seandainya saya ingin menuliskan data yang ada di, saya kembali lagi ke sini ya. Saya ingin menuliskan data yang ada di status. Nah, ini gimana caranya ya? Gimana caranya? Gimana caranya kira-kira? Agar ini ada status berbahaya misalkan ya, atau normal. Nah, ini bisa kita gunakan contoh yang sebelah sini tadi ya, yang ini contohnya ya. Cukup kita buang saja dan field 1 dan field 2 nya ini bisa kita buang. Kita gantikan dengan dan status sama dengan apa ya, dan status sama dengan apa. Oke, sekarang kita coba ini yang tadi. Ini saya buang ya, saya ganti dengan dan status ya, sama dengan misalkan normal ya. Jadi ini status sama dengan normal ya, sesuai dengan ini tadi. Ini saya ikutin ini, cuma di sini udah harus ganti ya. Ini jangan lagi saya pakai yang ini, pakai yang channel kita yang baru tadi. Dan jangan lupa ada dan kemudian status normal. Sementara yang fieldnya tadi, field 1 dan field 2 nya saya buang ya. Field 1 field 2 nya saya ganti dengan dan status sama dengan normal. Baik, ini sekarang kita tekan. Ini berarti khusus untuk mengupdate panel status tadi ya, atau field status tadi. Enter, sekarang enter. Saya tekan enter tadi barusan. Dan ini muncul angka 2 di sini. Berarti kita sudah memasukkan entry yang kedua, data yang kedua. Yang pertama tadi sudah dimasukkan, yang kedua ini sekarang ya. Berarti kita sudah mengupdate channel 2 kali ini. Nah, karena 2 angka masuk. Kita lihat sekarang di channel kita apa yang terjadi. Ya. Coba kita lihat status belum muncul ya. Atau ada yang salah, mungkin kita lihat dulu status dan status ya, dan status sama dengan normal. Kita lihat apakah ada yang salah. Dan status dan status sama dengan normal ya. Apakah sudah? Kita coba refresh dulu. Nah, ini ya, normal ya. Ada di sini. Setelah di refresh baru muncul ini. Nah, ini apa yang kita kirimkan dari browser kita tadi, bisa kita update statusnya saja boleh ya. Statusnya saja boleh. Kita tadi awalnya tadi mengupdate 2 field di sini saja ya, level air dan debit sudah bisa. Kemudian kita ingin mengupdate statusnya saja juga bisa. Kalau kita ingin mengupdate yang ketiga-tiganya juga bisa ya. Nah, dengan cara menuliskan seperti ini. Nah, ini bisa nih, misalkan ini menunjukkan perintah yang kita gunakan untuk mengupdate tinggi air, kemudian debit air, kemudian statusnya sekalian ya, bisa. Jadi tinggal menambahkan saja dan-nya di sini ya, dan-nya di sini. Kalau ini tadi untuk mengatur itu untuk mengupdate data di dua sensor, ini mengupdate status. Kalau yang ini di bawah ini mengupdate data sensor dua-duanya dan sekaligus statusnya. Ya. Nah, bagaimana kalau saya ingin mengupdate status dari motor saya? Ya, tinggal ganti saja ya.
Ini tinggal ganti saja field berapa tadi. Field, kalau motor saya tadi di field berapa? Field 3 ya, field 3. Berarti ini langsung saja saya ganti dengan hanya field 3 saja bisa. Ini saya coret misalkan ya. Thread. Ini saya buat dan field 3 ya. Field 3 sama dengan misalkan 1 ya. Kemudian saya copy, saya ketik di sini ya. Oke, ini saya contoh field 3 ya. Dan field 3 status motor ini ya. Kalau field 3 ini status motor tadi, saya anggap logic 1. Logic 1 berarti dia on misalkan. Saya anggap nomor 1 ya. 1 tidak, saya anggap motornya on. Nah, setelah ini saya bisa enter. Nah, ini sudah 3 kali kita mengupdate. Ini ada angka 3 ya, mengupdate. Nah, kita lihat di sini bahwasanya belum di refresh ya. Refresh dulu. Nah, di sini ada status motor kita sudah berubah ini ya. 1. Tadi kan tidak ada ya. Sekarang sudah logic 1. Berarti motornya sekarang lagi on. Oke. Jadi ini sensor, ini aktuator atau yang digerakkan atau dikendalikan motor. Bisa kita update semuanya melalui browser ya, untuk sekedar menggantikan dia sensor dan aktuator ya, untuk menggantikan sensor dan aktuator yang sebenarnya perangkatnya ya. Jadi kita bisa minta bantu dari browser ini. Baik, itu menuliskan menuliskan data ke ThingSpeak kita. Bagaimana cara kita membaca data-datanya ya, membaca data-datanya yang ada di sini. Misalkan sensor sudah masuk secara otomatis, misalkan kita benar-benar menggunakan sensor yang sebenarnya. Kemudian kita ingin membacanya dan kita ingin menampilkannya di smartphone kita, misalkan ya. Nah, sementara ini smartphone saya tidak ada, kita bisa request lagi dari browser ini. Bagaimana menampilkan data-data yang ada di mana? Di channel kita untuk tampil di smartphone kita atau di browser kita ini. Ini bisa kita tampilkan di browser kita ini sendiri ya. Baik. Apa saja data yang ada. Nah, caranya adalah dengan mengambil perintah lagi ya. Perintah lagi, kita lihat di AP keys. Tadi kita mengambil perintah yang untuk write channel, sekarang read channel lagi. Nah, inilah dia ya, kita ambil ini, copy untuk read channel ini perintahnya yang kita bisa copy dan pastekan ke browser kita, Ctrl C. Kita letakkan di sini tadi ya, Ctrl V. Nah, kita lihat dulu ini apa isi perintah ini sebenarnya. Kita lihat di sini. Ya, untuk read channel itu ada caranya, yaitu ya ini ya, ini sama dengan yang saya kopikan barusan ke browser saya, ke browser ini. Kita lihat ya, key-nya saja kita ganti dengan key yang milik kita. Ini key yang saya yang lama ya. Ini sudah diganti. Sekarang kebetulan kita copy dari channel kita yang baru tadi, ini sudah tersedia. Kemudian ada result ya, dan result. Nah, apakah di sini ada dan result? Oh ya, ada juga dan result di sini ya, dan result. Tapi angkanya 2 di sini. Maksudnya apa 2? Di sini kok ada 1 ya? Maksudnya kalau 2 ini di sini berarti saya ingin membaca 2 data sekaligus dari channel saya ya. Nah, sementara di sini 1 berarti saya ingin membaca data 1 saja dari channel saya ya. Nah, ini saya ganti 1 saja. 1 saja ya. 1 saja saya ganti. Sekaligus saya ingin membaca status dari channel saya tadi. Nah, saya tinggal ketik dan status sama dengan true ya. Dan status sama dengan true. Nah, di sini maksudnya apa? Maksudnya adalah saya membaca semua data yang ada di panel saya, di channel saya, yang setiap channel itu menampilkan 1 saja angkanya ya. Kemudian sekaligus saya membaca status dari channel saya tadi ya. Nah, ini coba kita lihat sekarang, enter. Nah, ini adalah hasil pengiriman dari channel kita. Kita lihat yang paling belakang sekarang ya. Yang di paling belakang ini ada statusnya
null. Null ini berarti sewaktu dia membaca status yang terakhir itu belum ada ya. Kemudian juga field ini, field satunya kita lihat field satunya masih null ya. Field 2-nya juga masih null. Ini berarti belum ada data yang masuk yang terbaru. Ya, belum ada data yang masuk terbaru. Nanti kalau ada data yang terbaru masuk, maka field 1 ini akan berubah menjadi angka yang sebenarnya. Oke, mari kita coba ya. Kita coba sekarang mengupdate semua data dan status ya. Baik, kita menggunakan cara yang tadi. Kita coba lagi ya. Apakah nanti coba kita update dulu channel kita dengan mau write data tadi ya. Mau write data tadi dengan cara seperti ini. Oke, kita lihat dulu ini ya. Kita copy lagi nih. Kemudian kita masukkan di sini. Kita write dulu ya, kita write dulu. Write dulu field 1 misalkan 150 dan field 2 sama dengan misalkan debit airnya 150, misalkan tinggi airnya 150 cm. Field 2 itu yang debit air itu misalkan naik ya 50 liter per detik. Kemudian statusnya misalkan dan status ya sama dengan bahaya misalkan ya. Ya udah, kita coba update dulu channel kita. Setelah itu kita read ya. Ini kan mengupdate data nih. Kita write data dulu ini ke channel kita ya. Baik, field 2 dan field 1, field 150, field 2 dan statusnya bahaya. Coba kita enter dulu. Nah, ini data yang keempat, kita sudah mengupload data. Kemudian coba kita baca ya. Sekarang kita baca. Kita baca sekaligus semua data ya dengan cara mengetikkan perintah ini, kemudian sekaligus statusnya ya. Baik, sekarang kita enter saja ini. Nah, ini sudah ada sini ya. Di sini sudah ada ya. Sudah ada datanya. Field 1 lihat 150, field 2 50 di sini ya. Dan field statusnya itu adalah bahaya ya. Baik, coba saya zoom dulu ini. Kita zoom. Nah, ini ya. Nah, ini dia. Setelah kita running ini tadi, dia akan memberikan data ini ya. Data ini. Kita lihat fieldnya saja. Ini awal-awalnya tidak perlu kita lihat. Kemudian yang terakhir yang kita lihat ya. Field 1 berapa? 150, field 2 50, field 3 itu yang motor tadi ya, tidak kita update, tidak perlu. Dan field statusnya itu bahaya. Barusan yang kita kirimkan tadi datanya kita update baru, kemudian kita baca lagi datanya ya. Kita baca datanya. Jadi ini adalah perintah-perintah yang bisa kita gunakan untuk membaca ini ya, membaca apa yang ada di panel kita atau di channel kita. Kemudian ini adalah gunakan untuk menuliskan data di channel kita. Nah, kemudian kita kembali lagi ke browser sini ya. Ini dia hasilnya, bisa kita lihat ya, hasil pembacaan. Kita lihat di sini lagi ya. Nah, di sini read channel feed ya, kode yang ada di sini ya, request yang ada di sini, itu API request di sini, ini memang cukup membantu ya. Membantu sekali. Inilah kuncinya di mana kita bisa menuliskan atau membaca datanya dengan perintah ini, dua ini ya. Dengan sedikit tambahan jika ingin menulis atau mengakses field-field tertentu atau status saja atau semuanya bisa kita akses dengan memodifikasi dari perintah ini ya, seperti yang sudah jelaskan tadi. Baik, kita lihat lagi private view tadi. Nah, jika ingin agar channel kita ini dapat di ini tadi ya, statusnya bahaya, agar dapat dilihat oleh publik, maka kita bisa sharing, klik tab sharing di sini ya. Lalu bisa kita pindah ke option yang kedua ya, share channel new with everyone ya. Dan kita bisa, setelah kita pilih ini, kita bisa lihat yang tab public view ini, maka akan tampillah di sini ya. Nah, inilah dia tampil.
Baik, untuk alamatnya ya, address web addressnya itu bisa kita share ke teman-teman, adalah channel kita adalah channel ini ya. Jadi channel kita itu adalah thingspeak.com garing channel garing ID kita yang ini ya. Nah, ini adalah address bar yang kita bisa share ke teman-teman ya, ke orang lain ya. Atau juga kita bisa lihat channel-channel yang di-share secara publik, kita bisa lihat di public channel ini ya. Oke, public channel. Nah, ini dia. Ini adalah channel-channel yang dimiliki oleh orang-orang lain. Nah, ini seperti ini, punya siapa ini ya? Temperatur, humidity, sensor air. Ini bukannya punya orang Indonesia ini ya. Nah, ini bisa kita masuk. Misalkan contoh ini ya, ini punya siapa nih, saya tidak tahu. Kita klik saja ya. Nah, ini punya orang lain sepertinya ini ya. Nah, ini temperatur 3 hari yang lalu ya, bisa kita lihat konsentrasi debu ini ya. Dan jadi jika ingin melihat channel-channel orang lain, bisa kita lihat di public channel ini ya. Kalau ingin kembali ke channel kita, bisa klik my channel. Baik, saya rasa sudah cukup untuk cara mengupdate data ataupun membaca data dari ThinkSpeak. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.